Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita. Nah, kali ini kita berada di Malioboro. Kita akan ngasih tutorial nih, bagaimana cara teman-teman ke tempat spot foto unik dan terkenal di kota Yogyakarta dari Pasar Beringharjo. Dari teman-teman setelah belanja di Pasar Beringharjo. Yuk ikuti lagi perjalanan dan tutorial kita. Gaskan apa saja sih yang ada di jalan nanti, kita akan lihat. Yuk kita jalan. Nah, sebelum itu teman-teman, kita ini berada di pintu barat Pasar Beringharjo ya teman-teman ya, tepatnya di Jalan Malioboro. Dan pas persis di depan sana ada teras Malioboro. Nah, kita akan jalan ke selatan teman-teman. Nah, di sini ada banyak jualan daster teman-teman ketika masuk. Nih, tuh. Banyak jualan daster dan lain sebagainya. Nah, ini ketika teman-teman tersesat di Malioboro itu, ini ada petanya ya teman-teman ya ini. Nih petanya. Nah, kita berada di itu teman-teman, bawah sendiri. You are here. Tuh di depan pintu masuk sebelah barat Pasar Beringharjo teman-teman. Oke, kita lanjut jalan ke selatan teman-teman, menuju tempat ikonik, tempat foto yang terkenal di kota Yogyakarta. Yuk. Nah ya, sebelum itu teman-teman menuju tempat foto yang ikonik atau yang terkenal itu bisa beberapa metode. Salah satunya dengan saya ini jalan kaki, dan bisa juga teman-teman itu memakai ini teman-teman, makan-makan gitu nah, ya. pakai becak ini bisa teman-teman. Nah, banyak becak yang ada di sini yang bisa teman-teman gunakan. Nah, selain itu teman-teman, di depan Pasar Beringharjo pintu barat ini ada namanya teras Malioboro teman-teman. Teras Malioboro sih apa sih? Nah, ini banyak dijual barang-barang oleh-oleh maupun kerajinan, fashion, apapun itu ada di sini teman-teman. Kita jalan selatan. Nah, kita jalan selatan ini juga ditemukan nih ibu-ibu yang menjajakan tas-tas batik seperti ini teman-teman. Kemudian ada yang jual air mineral. Teman-teman ketika haus bisa beli di bapak-bapaknya seperti ini. Nih, kemudian kita jalan lagi selatan menemukan yang namanya andong nih, seperti ini teman-teman andongnya. Nah, andongnya itu teman-teman. Nah, andongnya parkirnya di sebelah depan Hamzah Batik ya teman-teman. Nah, Hamzah Batik ini juga terkenal teman-teman ya. Ini terkenal dengan batiknya, Hamzah Batik itu. Nah, Hamzah Batik itu ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman mau cari andong atau non andong, bisa carinya di depan sini, banyak andong yang terparkir ya teman-teman ya di sini ya. Nah, tinggal pilih mau andong berapaan. Ini sepertinya start dari 100.000 nih, enggak 150.000. Bebas teman-teman mau naik yang mana aja. Ketika pengen naik andong lah, langsung aja ke Hamzah Batik ini teman-teman, depannya ini banyak andong, atau di depan Mall Malioboro atau Pasar Malioboro sana teman-teman. Tuh, ini mau berangkat ini andongnya, yang suka andong. Nah, andongnya berangkat ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita jalan selatan. Sebelum jalan selatan ini ada
petunjuk arah teman-teman. Ketika teman-teman di sini jangan khawatir, jangan takut tersesatnya, ada petunjuk arahnya. Nih di sini tuh. Nah, Reksobayan, Pasar Beringharjo, Papringan, Kelang. Oke, kita lanjut jalan ke selatan, teman-teman. Teman-teman kan tadi saya sudah menginfokan ada Hamzah Batik di sini. Nah, Hamzah Batik ini cukup terkenal ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman cari batik maupun mainan khas Jogja atau aksesoris apapun ada di sini ya, teman-teman. Dan di belakang kita ini adalah Malioboro di sebelah sisi selatan. Nah ini, jadi mohon maaf maksud saya Pasar Beringharjo. Nah ini di sebelah selatan nih. Ini ada tempat penyeberangan juga ya, teman-teman. Jadi Pasar Beringharjo dari depan sana sampai jauh ke sana. Tuh. Dan di sini juga terkenal dengan jalan kakinya yang nyaman, yang syahdu, karena ditemani dengan pohon asem Jawa. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kenapa sih kok ditanami pohon asem Jawa di samping kanan kiri. Karena ini adalah ciri khas kota Jogja ya, teman-teman ya. Pasti asem Jawa. Dan yang rindang di sini juga banyak tempat duduk ketika teman-teman sedang jalan capek, bisa istirahat di sini. Dan teman-teman juga jangan khawatir atau jangan takut di sini, karena teman-teman di sepanjang jalan Malioboro ini ada namanya bapak-bapak Jogo Maton yang memastikan keamanan teman-teman semua nih. Seperti bapak-bapak di sana itu namanya Jogo Maton begitu. Nah, kita jalan ke selatan lagi, teman-teman. Nah, kita sebelah kiri ini ada namanya Pasar Sore Malioboro. Kebetulan kita sekarang sudah memasuki waktu sore, walaupun agak siang panas ini. Nah, nanti kalau sore ini sampai malam ramai, teman-teman ya. Itu kalau sementara ini ada yang baru jual makanan di dalam sini. Seperti dawet, kemudian soto, bakso, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menjelang sore, menjelang malam, nah itu di sana banyak oleh-oleh khas Jogja seperti baju, kemudian batik, kemudian bakpia dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa cari di sini. Di sini juga ada namanya taman kuliner juga, teman-teman. Ya, masuk ke dalam sini ya, teman-teman ya. Nih. Terus teman-teman ketika di sini melihat gereja, salah satu gereja legend atau tertua di kota Yogyakarta ini, sebelah sini, teman-teman ya. Ya, terus kita jalan lagi ke selatan, teman-teman. Kita jalan lagi ke selatan. Nah, sekali lagi teman-teman di sini tuh nggak usah takut nyasar, takut nggak tahu jalan. Ini udah ada petunjuk jalannya, teman-teman. Ada Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg ini mulai ini ya, teman-teman ya. Kalau di Baker ini masuk ke dalam sana ada Benteng Vredenburg dan gedung Istana Negara. Nah, nanti kita akan jalan ke selatan, akan melihat langsung sebelah kanan gedung Istana Negara, sebelah kiri Benteng Vredenburg. Gitu ya, teman-teman ya. Dan ini ada juga jam legend ya, teman-teman ya, di sini ya. Ini jamnya. Jam paling legend ini, teman-teman. Sejak zaman dulu sudah ada nih infonya, teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa duduk seperti ini. Kayak saya ini baru duduk di sini. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke selatan, teman-teman ya, menuju titik 0 km, yaitu tempat
untuk teman-teman foto, teman-teman bercengkrama di sana, nyantai menikmati suasana Jogja. Yaitu di titik 0 km. Di titik 0 km itu bisa ngapain aja sih? Ya bisa duduk-duduk, kemudian bisa menikmati suasana kota Jogja, bisa foto-foto dan lain sebagainya. Oke, gitu ya teman-teman, kita lanjut ke selatan. Ada apa aja sih di sana? Nah, ke selatan ini sederet ini ada namanya tempat duduk. Ini monggo Pak. Ada juga menikmati suasana, bisa memakai becak ya teman-teman ya. Ini ada bapaknya di sini. Nah, bisa pakai. Nah, teman-teman, kita ketika jalan ke barat sana itu ada Korem Pamungkas sama Polres Kota Jogja. Dan di sini teman-teman ketika Jogja itu pasti banyak menemukan bule-bule ya teman-teman ya. Jadi tidak wajar. Jadi sudah wajar maksud saya kalau teman-teman menemukan bule. Oh iya, satu lagi teman-teman. Teman-teman ketika ke 0 km ini bisa memakai transportasi umum, salah satunya Trans Jogja. Nah, Trans Jogja ini halte terakhirnya itu berada di sini ya teman-teman ya. Halte paling dekat dengan titik 0 km. Ya, teman-teman ya. Ya, di sini halte titik 0 km. Ini halte ketiga di Jalan Malioboro. Jadi teman-teman tergantung mau turun mana. Kalau turun titik 0 km, Benteng Vredenburg atau Istana Negara, turunnya di sini ya teman-teman. Tuh, nah ini dia Museum Benteng Vredenburgnya teman-teman ya. Bukanya sampai malam loh. Nanti kita cek di sana bukanya sampai jam berapa sih. Nanti kita akan lihat sebelah sana. Nah, sebelum masuk Benteng Vredenburg ini teman-teman akan disuguhkan dengan lokomotif tertua mungkin ya. Lokomotif ini itu ketika teman-teman masuk ada lokomotif ini ya teman-teman ya. Itu jalan ke selatan lagi ya teman-teman. Mumpung suasana cerah, biru laut. Ini bisnya baru datang nih. Wah, enak sekali teman-teman. Di Jogja itu pakai alat transportasi apapun insya Allah ada ya teman-teman. Dari bis, motor, jalan kaki pun juga enak. Itu masuk Museum Benteng Vredenburg. Nah, teman-teman jalan lagi ke selatan menuju titik 0, tempat yang terkenal di kota Yogyakarta. Nah, ini teman-teman seperti yang saya infokan tadi, ini ada Istana Negara. Nah, Istana Negara ini salah satu tempat untuk transit atau sebagai tempat singgah presiden. Jadi tidak hanya di Jakarta teman-teman yang punya Istana Negara, di Jogja pun punya Istana Negara. Biasanya juga bisa dipakai saat upacara HUT RI, kemerdekaan HUT RI tingkat provinsi. Nah, ini pada upacaranya di sini ya teman-teman ya. Itu. Jadi tidak hanya Jakarta tapi di Jogja pun ada Istana Negara seperti itu teman-teman ya. Jadi kita ke selatan. Nah, ini dia teman-teman dari wisatawan mancanegara dari bule, banyak kan di sini. Nah, banyak karena suka favorit di Jogja itu. Nah, yang tadi pengen tahu jam operasionalnya masuk ke Museum Benteng Vredenburg. Nah, ini teman-teman ya.
Nah, ini mungkin salah satunya atau museum yang buka sampai malam, teman-teman. Tapi ada lagi, nanti di sana ada museum Sono Budoyo juga sampai malam, teman-teman. Nah, ini juga buka sampai malam. Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai setengah 7, teman-teman. Kemudian Jumat sampai Minggu itu jam 8 sampai 8.30 atau setengah 9 malam. Pintu masuknya sini. Bayarnya teman-teman di sini ya. Itu teman-teman. Besok next time kita akan bahas Museum Benteng Fredebak ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ke selatan ada apa lagi? Nah, ini kita sudah mau sampai di titik 0 km Legend. Ini sebelah kiri saya ini ada patung Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu teman-teman. Sama Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Jalan ke selatan lagi. Nah, ini bentar lagi kita mau sampai ya teman-teman ya. Di sini. Ketika teman-teman jalan ke titik 0 ini juga ditemani dengan alunan musik Jawa. Pasti itu teman-teman. Karena merupakan salah satu ciri khas di Jogja. Speakernya ini ya teman-teman ya. Kalau di Jogja tuh kalau ketika jalan-jalan ke Jalan Malioboro pasti ada alunan musik Jawanya seperti ini teman-teman ya. Jadi pasti identik dengan Jogja. Gitu ya teman-teman ya. Langsung jalan ke selatan teman-teman. Ntar lagi kita akan sampai di titik 0 km tempat terkenal di kota Yogyakarta. Sebelum itu teman-teman, sebelah kiri teman-teman ini ada namanya Monumen Serangan Umum 1 Maret. Nah, monumen ini diperingati atau dibuat dalam rangka dulu waktu penjajahan itu ada namanya Serangan Umum 1 Maret itu teman-teman. Kita akan jalan ke sebelah selatan lagi, bentar lagi kita sampai teman-teman. Wah, titik 0 km Yogyakarta. Nah, ini dia teman-teman titik 0 km kota Yogyakarta. Hati-hati kepada teman-teman ketika menyabrang di sini ya teman-teman ya. Karena lalu lintas sangat padat teman-teman. Jadi teman-teman harap jaga diri ketika menyabrang. Dan teman-teman di sini juga tak lupa disediakan tempat duduk yang banyak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nggak dapat tempat duduk ya. Ini kemungkinan banyak sekali tempat duduk. Duduk di sini sambil lihat kendaraan dan andong lewat seperti saya ini. Nih, andongnya lewat. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan ini salah satu spot foto yang sering dipakai di sini di titik 0 tuh sini teman-teman, yaitu menghadap sebelah sana teman-teman berada nah salah satunya ini ya teman-teman ya. Nah, ini contoh foto. Nah, kan benar kan di sini kan. Nah, teman-teman fotonya di sana ya. Fotonya di sana.
Fotonya teman-teman duduk atau berdiri di daerah yang lingkaran-lingkaran ini. Nah, nanti menghadap backgroundnya sebelah sana, menghadapnya ke sini. Itu juga bisa dilakukan teman-teman. Bisa di sana menghadap ke sini, backgroundnya Monumen Serangan Umum 1 Maret. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman ke Jogja ya, terutama mohon diperhatikan kebersihannya. Nah, dilarang buang sampah sembarangan ya ini ya, teman-teman ya. Jadi ini harus dibuang tempat sampahnya mana sih? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau bingung cari tempat sampahnya tuh kalau di sini agak terkamuflase ya teman-teman ya. Nih, nanti buangnya di sini. Nah, ini dia tempat sampahnya. Nih, masukkan sini teman-teman. Nah, tidak taruh ulang. Anak sekolah juga sering kesini teman-teman nih. Nah, tempat ikonik di sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa mengambil foto atau gambar. Spot fotonya sini teman-teman. Nah, tulisan Pos Indonesia. Teman-teman dari sini menghadap ke sini, backgroundnya gedung Pos Indonesia. Kenapa di sini fotonya backgroundnya BNI, Pos Indonesia, Bank Indonesia? Karena foto atau backgroundnya ini adalah bangunan vintage ya teman-teman ya. Oh, mohon maaf, maksud saya bangunan heritage, yaitu Indis gaya Belanda. Gaya Belanda ya teman-teman ya. Karena merupakan peninggalan Belanda juga ya teman-teman ya. Sebelah sana. Dan teman-teman juga bisa berfoto di sini. Nih ada Jogja Kota Batik Dunia. Nah, bisa foto-foto di sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita menyeberang ke sisi sebelah barat. Hati-hati ya teman-teman ketika menyeberang, lihat kanan kiri. Tengok kanan kiri, awas. Oke, kita nyebrang teman-teman, hati-hati ya teman-teman ya. Kita nyebrang di sini. Banyak pengendara. Dan di sini juga ada, nanti kita akan tunjukkan benda unik atau monumen unik, yaitu Monumen Batik Yogyakarta. Ini teman-teman, Monumen Batik Yogyakarta. Nih, ya teman-teman ya. Monumen batiknya sebelah sini teman-teman ya. Ini ada sebuah filosofi ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa duduk loh di si lingkaran-lingkaran ini, sekedar untuk istirahat dan lain sebagainya. Nah, dan kita akan jalan lagi ke sini. Untuk spot foto ini kurang lebih sama ya teman-teman, ada di sana, ada di sini. Cuma nanti pengambilan fotonya dari teman-teman itu akan sedikit berbeda ya. Nah, kalau di sini langsung bisa hadap sana dengan latar belakang
ini apa namanya, lampu khas Kota Yogyakarta. Sini terus teman-teman berada di sebelah sana, backgroundnya pos Indonesia. Dan jika teman-teman ke titik nol, nggak usah khawatir, nggak usah takut teman-teman kelaparan. Nah, ini ada namanya Solaria teman-teman ya. Di titik nol itu juga sudah ada Solaria, jadi teman-teman ketika lapar bisa makan di sana. Ketika teman-teman mau minum juga tersedia di sana. Ya, itu teman-teman. Kita kembali lagi ke sebelah timur. Ya, sebelah timur ya teman-teman ya. Berarti ketika nyabrang teman-teman, sangat ramai jalanan di sini teman-teman. Hati-hati kalau bawa anak kecil ya teman-teman ya. Adik, keluarga, anak, harap hati-hati. Digandeng atau digendong aja. Kita tunggu lampu merah, kita nyabrang. Ini kakaknya juga mau nyabrang nih. Oke, kita nyabrang teman-teman, sudah merah. Hati-hati ya teman-teman ya, karena ini banyak mobil dan motor lewat. Kita jalan ke pojok sana teman-teman. Nah, di titik 0 km ini titik yang sangat strategis, yaitu berada di titik tengah. Dimanapun teman-teman berada, di titik 0 km ini dekat dengan mana saja. Nih pelangnya, jadi teman-teman nggak usah takut lagi ya tersesat. Di sini itu dekat dengan Pasar Beringharjo teman-teman, tadi kita lewat. Ya kurang lebih kalau jalan sekitar 260 meter ya teman-teman. Kemudian Benteng Vrendebek itu tadi masuknya tadi teman-teman. Kemudian Taman Parkir Ngabean ada di sebelah sana. Kalau cari parkir yang susah bisa di sana. Kemudian Taman Sari dan Keraton. Teman-teman tinggal jalan ke sana ya. Jalan ke sana nanti akan menemukan keraton dulu. Nah, sebelum itu nanti teman-teman menemukan Museum Sono Budoyo. Setelah Museum Sono Budoyo bisa ke keraton, nanti bisa ke Taman Sari. Dekat teman-teman, nggak sampai 2 km nih, cuman 1,5 km ya teman-teman ya. Ada banyak wisatawan yang ada di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video kali ini, tutorial dari pintu barat Pasar Beringharjo menuju tempat ikonik, tempat terkenal di Yogyakarta, yaitu titik 0 km. Tolong dibantu untuk subscribe dan like-nya. Jika bermanfaat, mohon di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.